Makanya kalau sudah ujub tuh mulai sombong. Wah, kalau sombong itu kebenaran tuh hanya milik dirinya. Maaf ya, orang sombong tuh gampang kelihatan. Bicaranya sekepikirnya, celetak-celetuk seenaknya saja. Karena merasa sudah paling benar, merasa paling tinggi, paling penting, seenaknya. Ngomong sekepikirnya, enggak ada hati-hatinya, seenaknya. Dan ada lagi, selain dia ngomong seenaknya, dia tidak merasa salah. Jadi merasa benar walaupun salah, ya. Dia tidak akan mau minta maaf. Kalaupun minta maaf, orang sombong tuh hanya basa-basi, ya. Tidak ada dari hati. Loh, kenapa tidak ada dari hati? Kan dia sudah merasa dirinya benar. Orang bisa minta maaf kalau ditekan oleh atasannya yang lebih tinggi, dia bisa minta maaf, tapi nggak bisa hatinya sih nggak terima. Saya benar, hanya karena dia menjilat saja, takut biasanya kepada atasannya, maka orang itu minta maaf. Tetapi hatinya orang yang sombong tidak merasa bersalah. Hanya karena ada keuntungan yang bisa membuat dirinya tetap dihargai, maka dia mau minta maaf demi sesuatu yang tetap menguntungkan dirinya, ya. Tetapi tidak dari hatinya, ya. Acting lah minta maafnya. Tapi selebihnya juga kalau bisa tidak minta maaf. Makanya orang-orang sombong tuh berat sekali meminta maaf. Dan sama beratnya dengan berterima kasih. Karena dia melihat orang lain itu kalau berbuat baik tuh sudah semestinya lah. Jadi orang sombong tuh jarang berterima kasih, jarang. Kecuali berterima kasih dalam rangka menjilat, ya. Dia akan banyak memuji atasannya, banyak memuji orang-orang yang bisa mengangkat dirinya, khas sekali. Tapi ke bawahnya itu sombong, ya, merendahkan. Khas sekali, ya, baturul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu khas, ya, ke atasannya merunduk-runduk, menjilat-jilat, memuji-muji demi, ya, diri. Tapi ke bawahan nginjak. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak akan tenang, tidak akan bahagia. Kenapa? Ya, karena Allah tidak suka, ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong walaupun sebesar zarah. Orang ini di siksaan awalnya di hatinya nggak pernah tenang, galau, wajahnya juga nanti kecenderungannya angkuh, ya. Sulit senyum tuh, sulit, ya. Kemudian, ya, kalau bicara, ya, seperti yang tadi, gampang tersinggung, gampang marah, gampang sekali celetak-celetuk yang bikin orang lain sakit hati tanpa rasa bersalah. Kemudian kalau nyuruh itu juga, bicara aja dari nadanya cenderung keras, meremehkan, ya, tidak mau kalah, tidak mau diberikan masukan, input, tidak. Kecuali dari yang dia anggap atasannya, dan itu pun demi disukai atasannya. Tetapi dari yang lain enggak, dia tidak mau nerima. Dia hanya mau nerima masukan dari yang dia anggap lebih tinggi darinya dan bisa menguntungkan dirinya. Kemudian ya arogan lah, ya, petantang petenteng dari cara berjalan, cara nunjuk, cara bersikap, nada suara juga, ya, cenderung keras, meremehkan, cara melihat, cara duduk. Semuanya itu menunjukkan sayalah orang spesial, sayalah orang penting, sayalah orang yang menentukan. Kalian tidak ada apa-apanya. Nah, begitulah. Ini Firaun begini, Abu Jahal begini, ya. Orang-orang yang sombong, ya, seperti inilah. Tidak ada bahagianya sama sekali. Tidak ada ketenangan, ya, galau, dan terus saja hidupnya tuh kegugulung perkara-perkara
masalah yang dia buat sendiri sebetulnya. Orang lain bagaimana melihatnya jelas, orang lain tidak suka ya. Dia merasa mulia tapi orang lain gak suka. Karena memang sudah qadarullah, orang-orang yang sombong itu tidak disukai ya. Aura yang terpancar dari orang sombong itu tidak enak aja. Tidak enak ya. Baik diamnya, bicaranya, tulisannya, dehemannya, gerak-geriknya memancar tidak enak. Orang-orang di sekitarnya itu tidak enak. Kecuali yang menjilat ya, yang biasanya sama sombongnya atau ingin sesuatu dari orang sombong ini, ya dia bertahan di sana karena frekuensinya sama dan ingin sesuatu. Tapi kalau di hati kecilnya juga tidak nyaman. Orang sombong tidak akan bisa ada di hati orang lain karena dia keras, akan cenderung kasar, menyakiti, zolim ya. Inilah orang-orang yang malang, yang tidak berhasil memahami bahwa casing itu ujian. Nah, Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad SAW, beliau adalah puncaknya kemuliaan martabat seorang manusia. Di antara semua nabi, beliaulah yang tertinggi. Beliaulah yang akhlaknya itu Masya Allah ya, di atas semua akhlak manusia. Beliau puncaknya prestasi, beliau puncaknya kehebatan, beliau puncaknya kecerdasan, puncaknya kegemilangan, tapi beliau sangat rendah hati. Orang yang rendah hati itu khas sekali ya, merunduk karena hatinya yakin semua yang ada ini min fadli rabbik, hanya milik Allah, hanya dari Allah, hanya karunia Allah. Jadi tidak ada merasa diri ya. Baru saja Anda ikuti Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.